Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi hari ini kita masuki bab khitan. Khitan adalah termasuk syariat agama Islam yang harus dipatuhi oleh pemeluk agamanya. Nah, untuk khitan kita kembali ke sejarah khitan. Sejarah khitan itu bermula sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu karena khitannya Nabi Ibrahim itu sudah usia 80 tahun, sehingga pada saat itu khitannya tidak memakai pisau atau latih pada zaman sekarang, tapi waktu itu pakai kapak yang biasanya dipakai untuk kayu itu dibuat khitan oleh Nabi Ibrahim. Dari situlah syarat khitan dimulai sampai sekarang ini. Kemudian untuk hukum khitan, pengertian khitan sendiri adalah memotong kuluf yang menutupi hasyafah. Jadi kuluf itu adalah sejenis kulit yang menutupi khasyafah. Khasyafah itu apa, anak-anak? Khasyafah adalah kepala kemaluan. Jadi di kemaluan anak laki-laki di sana itu ada kalau berlahir itu kepala kemaluannya ini tertutupi oleh kuluf ini sehingga tidak nampak. Dari situlah kita selaku umat Islam, khususnya laki-laki, diharuskan khitan. Jadi kami ulang lagi, khitan adalah memotong kuluf yang menutupi khasyafah kepala kemaluan anak laki-laki agar khasyafah kelihatan. Jadi ini pengertian khitan. Jadi paham ya? Tuh. Terus untuk hukum khitan itu sendiri, hukum khitan bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Artinya wajib itu adalah mau nggak mau, suka nggak suka harus dilaksanakan bagi laki-laki. Jadi adik-adik kalau laki-laki harus khitan. Jadi khitannya hukumnya wajib karena sudah laki-laki. Adapun untuk perempuan, ya, khitan untuk perempuan ini hukum khitan bagi anak perempuan adalah sunnah. Jadi sunnah di sana adalah alias tidak wajib. Itu. Jadi memang yang berkewajiban adalah khitan adalah untuk laki-laki. Kemudian kita masuki pelaksanaan khitan. Nah, pelaksanaan khitan di sana terbagi beberapa macam. Pelaksanaannya ada namanya waktu wajib. Jadi waktu wajib ini mau nggak mau harus dikhitan pada waktu itu. Kapan waktu wajib itu? Yaitu di saat datang waktu balik. Jadi anak laki-laki kalau sudah umur 15 tahun atau sudah keluar mani, terus anak laki itu berakal, sehat, artinya tidak gila dan berfisik sehat. Anak fisik sehat ini jiwanya, badannya sehat, nggak sakit. Berarti kalau sakit nanti itu bahaya ketika dikhitan. Jadi harus balik dan berakal sehat dan fisik sehat. Di saat ini sudah ada, maka anak laki-laki itu berkewajiban untuk khitan. Jadi, terus ada waktu sunnah. Nah, waktu sunnah itu kapan? Waktu sunnah itu yaitu pada usia bayi. Jadi ketika bayi lahir, awal-awal itu sunnah dianjurkan, yaitu lebih-lebih kalau sudah umur 7 hari. Sudah umur 7 hari. Makanya kalau dalam istilah adat Jawa atau adat orang Islam di Jawa, itu kalau anak
sudah umur 7 hari ini di sana ada walimatu tasmiyah atau istilahnya memberi nama pada si bayi itu sekaligus disunatkan untuk khitan. Itu ketika umur sudah 7 hari. Next. Kemudian ada waktu makruh. Jadi pelaksanaan khitan itu ada waktu makruh. Ingat makruh itu adalah Pak anak-anak, yaitu lebih baik ditinggal daripada dilakukan. Jadi kalau bisa dihindari waktu makruh itu. Kapan waktu makruhnya khitan? Yaitu di saat usia bayi kurang dari 7 hari. Jadi kalau kurang 7 hari, bisa masih 1 hari, 2 hari, 3 hari, pakai kurang dari 7 hari. Kalau bisa jangan dikhitan dulu. Kenapa? Karena fisik bayi kurang memungkinkan menanggung rasa sakit saat dikhitan. Jadi masih merah banget, masih itu apa ya, kekuatan kekebalan itu masih belum ada lah kalau bayi belum umur 7 hari itu. Kemudian hikmah itu rahasia atau semacam apa itu, ada semacam rahasia di balik khitan. Kenapa sih kok orang Islam khususnya laki-laki kok diwajibkan khitan, disyaratkan khitan? Nah, di sana mesti ada hikmah yang terpendam, ada hikmah yang tersembunyi. Nah, anak-anak harus tahu itu khitan, apa itu hikmah khitan. Nah, untuk hikmah khitan sendiri itu bermacam-macam. Ada yang segi syariat, ada yang dari segi agama dan sebagainya. Untuk segi syariat, segi agama, pertama hikmahnya adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim tadi. Jadi mengikuti ajaran Nabi. Karena dengan khitan sendiri kita sudah menjaga syariat agama, yaitu mengikuti. Karena kita sebagai pengikut mau nggak mau harus ikut. Nah, di antara yang kita ikuti dari ajaran agama Nabi yaitu khitan. Paham ya anak-anak? Untuk yang kedua, hikmahnya adalah pembeda antara musyrik dan kafir. Jadi orang kalau nggak khitan, apalagi dia orang Islam, maka bodoh sama hukumnya sama orang kafir. Kebanyakan malah semuanya mayoritas orang kafir itu nggak ada khitan, karena di sana nggak ada syariatnya, nggak ada perintah daripada ajarannya tuh. Sehingga kalau orang Islam ikut-ikutan gak khitan, maka nanti nggak bisa membedakan orang Islam kok gak khitan, itu ya. Terus yang ketiga hikmah dari segi agama adalah menghindari najis. Sebab orang kalau sudah khitan, insya Allah bersih kemaluannya daripada najis. Sebab kalau belum dikhitan itu nanti apa itu kemaluannya itu masih tertutupi, itu khasafanya tadi masih tertutupi oleh kuluf tadi, yang mana kuluf itu nanti akan menahan pengendapan air kencing yang tersisa, sehingga ketika dia habis bersih-bersih jauh itu istinja, karena nggak bersih otomatis di ujung khasafanya tadi itu ada sisa air kencing yang masih mengendap. Nah, ini samanya dia membawa najis. Nah, ketika masuk sholat otomatis dia sholatnya membawa najis. Padahal dalam segi agama kalau kita sholat kita harus bersih dari najis, alias tidak boleh bawa najis. Jadi tujuan khitan hikmahnya adalah untuk menghindari najis. Terus untuk khitan dari hikmah khitan dari kesehatan, ini maaf ya, ini ada M di hikmah ya. Hikmah salah ketik ya, maaf. Untuk hikmah khitan secara segi kesehatan, dari segi medis, yaitu pertama adalah menjaga kebersihan, menjaga kebersihan, menjaga kebersihan. Kenapa? Ya itu tadi, kalau kita sudah khitan itu otomatis bersih, gak ada sisa
kencing yang tersisa di ujung kemaluan. Terus yang kedua, menjaga infeksi. Sebab ketika kita belum dihitan itu otomatis kita membawa kotoran di ujung kemaluan itu. Nah ini lama kelamaan akan menjadi infeksi. Mestinya endapan kotor ini enggak ada, mestinya sisa kencing ini keluar semua bersih sehingga enggak ada infeksi. Nah, itu dia mencegah infeksi. Terus yang ketiga, mencegah penyakit menular. Jadi mencegah penyakit menular, sebab orang yang belum dihitan itu kan otomatis di ujung kemaluannya ada sisa air kencing yang ke atas buang, mengendap sehingga ada penyakit. Nah ini bisa menular sama teman-teman yang lain. Oke, nah itu tadi. Terus, nah sekian, terima kasih. Cukup dari situ yang bisa Bapak sampaikan. Kira-kira paham ya anak-anak itu tadi kita tadi. Jadi kemarin sudah masa apa itu tentang pengertian sudah, terus hukum khitan baik laki-laki atau perempuan, dan juga ada waktu, dan juga waktu pelaksanaan, ada waktu wajib, waktu sunnah, dan waktu apa itu makruh. Terus hikmahnya ada lengkap, hikmah khitan. Nah, sekian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberi kefahaman dan semoga kita bisa melaksanakan syariat khitan ini dengan baik. Dari kami sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.